menundukkan otot-otot tangannya yang lelah setelah bergulat di depan laptop miliknya, dan dia beralih melihat ke arah meja kerja istrinya. Adiba terlihat tengah tidur di meja saat ini. Melihat itu membuat Rendra langsung berdiri dari duduknya untuk menghampiri perempuannya. Dia melangkah perlahan mendekati Adiba yang belum menyadari dirinya yang sudah berjalan mendekat. Rendra duduk pelan di meja kerja sang istri sambil melihat istrinya itu yang tidur. Perlahan tangannya membenarkan rambut istrinya yang menutupi bagian wajah cantik itu. Karena pergerakan Rendra tersebut langsung menyentak Adiba, dia sedikit terkejut karena usapan Rendra barusan, dan dia langsung terduduk menatap was-was. Hal itu membuat Rendra terpaku. Dia tidak mengira kalau Adiba akan seterkejut itu karena apa yang dia lakukan. "Aku kira siapa?" ucap Adiba sambil menghembuskan nafas lega saat melihat Rendra lah yang memegang kepalanya barusan. "Kenapa terkejut begitu, sayang? Kamu takut denganku?" ucap Rendra menatap penasaran. "Enggak, cuma waspada aja. Aku pikir orang lain yang melakukannya." "Enggak ada orang lah di sini, hanya aku," pungkas Rendra mengamati wajah istrinya yang berkeringat. "Aku hanya sama kamu. Kamu punya trauma? Kamu trauma dengan apa yang aku lakukan dulu, makanya kamu begini," lanjut Rendra setelah diam dan hanya mengamati saja. Adiba langsung melihat wajah suaminya yang menatapnya dengan penuh pertanyaan. Dibilang trauma memang benar. Dia beberapa tahun ini selalu terkejut saat ada orang yang menyentuhnya tanpa dia sadar. Tubuhnya merespon begini karena masih sedikit trauma soal apa yang Rendra lakukan dulu saat dia di villa milik keluarganya. Hal itu membuatnya sedikit was-was hingga saat ini. Haruskah ia bilang pada Rendra soal hal itu? Bagaimana kalau pria itu merasa menyesal dan begitu bersalah? "Kenapa diam? Jawab, sayang. Jangan bilang kamu begini karena apa yang aku lakukan dulu," tegas Rendra meminta penjelasan. "Iya, karena dulu. Tapi aku sudah sembuh kok. Ini tadi hanya refleks saja," ucap Adiba. Tangan Rendra perlahan memegang wajah Adiba, mengusap wajah itu lembut. "Aku minta maaf soal dulu. Aku dulu begitu brengsek, tidak dewasa sama sekali, dan membuatmu terluka begini," ucapnya benar-benar merasa bersalah. "Gak apa-apa, itu masa lalu," balas Adiba, dan dia langsung berdiri di depan Rendra saat ini. Sekarang gantian Adiba yang memegang wajah Rendra. Dia menatap wajah itu, wajah yang sama dengan yang pernah menyakiti dia dulu, tapi dengan sikap yang jauh lebih baik saat ini. "Gak usah ingat masa lalu. Bukannya kau sendiri yang bilang begitu? Lalu kenapa kamu sendiri yang sering membahasnya? Aku saja tidak masalah dengan apa yang kamu lakukan dulu padaku," ucap Adiba sambil memegangi wajah sang suami. Rendra langsung melingkarkan tangannya di pinggang Adiba dan menariknya mendekat. Dia yang masih duduk di meja mendongak melihat wajah istrinya. "Aku tidak salah mencintaimu dari dulu. Kamu orang yang cantik dan baik hati. Aku beruntung benihku lahir dari wanita sepertimu," ucap Rendra sambil tersenyum melihat wajah Adiba. "Aku gak cantik. Siapa yang kamu bilang cantik?" Wajah Adiba berubah menjadi serius. "Ya kamu lah. Siapa lagi yang aku bilang cantik selain kamu, istri sekaligus ibu dari anakku," ucap Rendra menatap aneh Adiba yang malah tampak dingin. "Yakin? Bukannya dulu kamu sering mengataiku kutu buku, cupu, gak menarik, badan gak berbentuk?" Adiba menatap wajah Rendra yang tampak terkejut mendengar ucapannya. Kamu masih ingat soal ucapanku dulu? Aku minta maaf, sayang. Kamu sih dulu cuek banget dengan aku, makanya aku begitu. Tahu sendiri aku pria yang tidak bisa dibegitukan oleh perempuan. Dan kamu perempuan satu-satunya yang benar begitu denganku." Rendra terlihat kikuk. Dia merasa menyesal dulu berkata seperti itu pada Adiba. "Ingat sekarang?" "Iya, jangan marah ya. Itu kan dulu. Tapi aku sudah cinta sama kamu. Cuma gengsi mau bilang." "Gengsi dibesarin? Ih, ngaca juga dong, sayang. Kamu juga gengsi kan? Kamu suka sama aku juga kan waktu itu, tapi so jual mahal," gurau Rendra. Adiba langsung diam. Dia malas mengakuinya. Malu, kalah, dan harus mengakui itu. "Kenapa memalingkan wajah begitu? Gengsi," canda Rendra. "Udah nggak usah dibahas. Ayo makan siang dulu," ucap Adiba mengalihkan pembicaraan. Rendra langsung mencium pipi kanan Adiba dengan gemas. Bukan hanya sebelah kanan saja yang dia cium, tapi sebelah kiri juga. "Istriku ternyata gengsian ya,"
ucapnya sambil menciumi Adiba berkali-kali. Rendra, jangan begini dong, ini di kantor, ucap Adiba yang tampak memerah wajahnya karena malu. Memang kenapa kalau di kantor? Kemarin saja kita lebih panas dari ini, ucap Rendra sambil menatap Adiba. Kamu mau seperti kemarin tidak? Kalau mau, ayo lakukan lagi, ucap Rendra memberikan kode pada Adiba. Adiba meneguk salivanya mendengar perkataan Rendra barusan. Rendra yang tidak mendapat jawaban dari Adiba perlahan mendekatkan wajahnya lebih dulu. Adiba yang tahu selanjutnya apa, hanya memejamkan matanya, tidak menolak dengan apa yang dilakukan Rendra. Tinggal beberapa senti saja bibir mereka akan bertemu. Tetapi ketukan pintu membuat Adiba refleks, langsung mendorong Rendra hingga terjatuh ke lantai. Oh, sakit sayang. Kamu ini kenapa sih? Ucap Rendra sambil memegangi pantatnya yang sakit. Itu ada orang. Adiba terbata dan tampak was-was melihat ke arah pintu. Masuk, ketus Rendra sambil melihat ke arah pintu ruangannya saat ini. Dia perlahan mulai berdiri dan Adiba langsung duduk di kursinya kembali agar orang yang masuk tidak curiga. Mana orangnya? Katamu ada orang, ucap Rendra saat melihat pintu tak ada orang yang masuk sama sekali. Adiba juga melihatnya dari tempat duduknya. Saat ini dia merasa heran juga, padahal tadi jelas-jelas ada yang mengetuk pintu. Tapi kenapa tidak ada yang masuk ke dalam? Kamu bohong ya? Enggak, tadi beneran ada yang mengetuk pintunya, ucap Adiba merasa yakin dengan pendengarannya tadi. Tapi mana tidak ada yang masuk. Sudahlah, tidak usah membuat keributan. Ayo makan siang, sudah hampir jam 2. Belum makan siang kita, ucap Rendra dan langsung memegang tangan Adiba. Gak usah pegang tangannya. Adiba melepaskan tangan Rendra yang sudah menggandengnya. Kenapa? Nanti yang lain melihat kita. Ya kenapa kalau mereka lihat kita? Gandeng tangan mereka. Sudah tahu kalau kita ini suami istri. Wajar kan suami istri begini? Sudah, ayo gak usah banyak alasan deh sayang, ucap Rendra dan langsung menarik Adiba untuk berdiri mengajaknya keluar untuk makan siang. Mereka yang bisa dikatakan terlambat sekarang. Maklum, pekerjaan mereka cukup banyak membuat keduanya tak bisa berleha-leha, hanya sebentar saja. Tama duduk di pinggir kolam renang yang ada di sebuah hotel tempat dia menginap saat ini. Dia tidak sendiri, tetapi ditemani oleh seorang pria yang duduk kursi di sebelahnya. Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja kan di sini? Ucap Tama tersenyum kecil menatap pria tersebut. Iya, berkat dirimu, aku baik di sini. Semua orang, suruhanmu juga membantuku dengan sangat baik. Kau kenapa malah memilih ke sini? Bukannya kemarin ulang tahun Tere? Ucap pria itu dengan menahan sedih di matanya. Aku lebih memilihmu ketimbang adikku. Dia sudah ada yang menemani, sedangkan dirimu di sini sendirian kan? Tak masuk akal. Memang aku kekasihmu, ucap pria tersebut. Tersenyum getir dan memalingkan wajahnya, tak menatap Tama yang mendongak ke atas dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf padamu. Lirih pria tersebut, suaranya tampak bergetar bicara pada Tama. Minta maaf? Soal apa? Soal Tere. Kalau bukan karena aku, dia tidak mungkin meninggalkan kita begini. Sudahlah, tidak usah dibahas. Ini bukan salahmu, tapi salah papaku. Kalau dia merestui kalian, tidak mungkin Tere pergi begini. Tukas Tama mengepalkan tangannya, mengingat wajah sang ayah yang tak merasa bersalah sama sekali. Iya, tapi ini salahku juga. Andai aku tahu diri dan tidak mendekati adikmu, mungkin dia masih hidup sampai saat ini. Dan dia juga, kenapa bodoh sekali hanya demi pria sepertiku, pria yang tak punya apa-apa. Pria itu menunduk sedih dan air matanya tidak bisa ia bendung lagi karena mengingat sosok kekasihnya yang sudah tidak ada di dunia ini. Sudahlah Pram, ini bukan salahmu. Kau tidak usah pikirkan itu lagi. Dan jangan pikirkan soal Tere lagi. Lebih baik pikirkan kesehatanmu dulu. Baru setelah itu, kau pulang dan temui Tere. Dia pasti ingin kau datang berkunjung. Pram adalah kekasih Tere. Mereka mengenal sudah cukup lama, dan takdir memang kejam bagi Tere di mana Pram adalah anak buah papanya. Dan pria itu tak memiliki siapa-siapa, bisa dibandingkan, bahkan dibilang dia anak angkat orang tua Tama dan juga Tere, dan dijadikan sebagai bawahan. Sayangnya Pram dan Tere saling mencintai satu sama lain, namun sayang hubungan keduanya ditentang keras oleh orang tua Tere. Pram sendiri saat ini berada di luar negeri. Dia sedang berobat menangani mentalnya yang sempat terguncang karena Tere melompat di depannya juga. Hal itu
membuat dia sedikit tidak waras, dan Tama saat ini tengah mengobatkan dia. Ini salahku kan, Tam? Aku minta maaf padamu, aku minta maaf. Pram menunduk menangis terisak. Terlihat bahunya yang naik turun dan suara tangisnya yang pilu. Sudahlah Pram, ini bukan salahmu, ucap Tama memegang bahu Pram mencoba menenangkan pria itu. Suster, tolong bawa dia ke kamar saja. Tama melambaikan tangan pada seorang perempuan yang sedari tadi tidak jauh dari mereka. Perempuan itu berjalan mendekati Tama dan membantu Pram untuk berdiri dari duduknya saat ini. Pram, kau istirahatlah dan minum obatmu, pinta Tama pada Pram. Ya, jawab pria itu singkat. Tama melihat sedih karena Pram yang dibawa pergi oleh suster tersebut. Dia menyandarkan bahunya di sandaran kursi. Pram sudah dia anggap saudara sendiri karena sedari kecil mereka selalu bersama dan melakukan apapun bersama. Jadi meskipun Pram salah satu alasan Tere mengakhiri hidupnya, dia tidak bisa membenci Pram. Pria itu juga terpukul begini atas kepergian Tere. Selamat mendengarkan. Rafka mana, Pak? Tanya Citra yang baru saja pulang entah dari mana. Dia yang jelas saat ini kedua tangannya penuh dengan belanjaan. Kau dari mana saja sih? Sore begini baru pulang, ha? Tegas Franz yang melihat istrinya tak suka. Mama habis belanja sama ketemu teman-teman arisan Mama juga. Kenapa sih, Pak? Kok kamu emosi begitu? Citra seakan tidak tahu kesalahannya. Kamu makin tua makin menjadi ya, Man. Sadar kamu sudah punya cucu. Jangan mikirin ego kamu segini. Bisa nggak sih? Franz mengomeli istrinya tersebut. Papa kenapa sih emosi begini? Biasanya aja nggak begini. Heran Citra dengan sikap suaminya. Ya karena dulu cucu kita nggak di sini, Ma. Sekarang di rumah ada cucu. Mama bisa nggak kurangi pergi nggak jelas begini? Tahu sendiri, Rafka sendiri di rumah. Orang tuanya kerja malah omanya juga sering pergi. Bukannya Mama yang bilang ingin Rafka di sini terus. Kalau dia nggak betah di sini bagaimana? Ya, kan aku cuma sebentar, Pak, tadi. Oke, kalau Mama salah, Mama minta maaf ya. Lirih Citra, dia sebenarnya kesal dengan omelan suaminya, tapi di balik omelan itu ada benarnya juga. Dia sudah punya cucu dan cucunya itu pasti kesepian di rumah. Dia malah mementingkan teman-teman arisannya. Mulai besok gak usah lah mah ikut acara-acara gak berfaedah begitu. Mending mama ngumpulin teman untuk hal lebih berguna daripada nge-mall. Ingat umur mah, ucap Franz kembali menceramai istrinya yang sudah diam. Iya Pak, Mama tahu, kesal Citra. Kalian kenapa ribet-ribet begini? Tanya Rendra yang baru saja masuk bersama dengan Adiba. Mereka berdua baru saja pulang dari kantor dan baru menginjakkan kakinya ke dalam rumah. Telinga mereka diperdengarkan keributan dari dalam. Mama kamu ini loh, gak ingat umur sama sekali. Kamu juga. Papa telepon kenapa gak kamu angkat? Anak kamu dari tadi gak keluar dari kamar. Tukas Franz menatap Rendra. Papa nelpon aku? Ucap Rendra yang seakan tak tahu kalau ayahnya menelpon. Kamu gak tahu Papa telepon? Ucap Franz, enggak, HP aku rusak tadi. Aturan Papa telepon Adiba. Pungkas Rendra. Papa gak kepikiran. Memang kenapa Raf Papa? Tanya Adiba yang akhirnya bisa membuka suaranya. Itu dia dari tadi belum keluar dari kamarnya. Makan siang aja? Enggak, tapi Papa sudah suruh Bibi untuk mengantarkan makan siangnya. Kok bisa begitu, Pak? Papa marah sama dia? Mana mungkin Papa marahin cucu Papa? Papa aja sibuk, mana sempat marahin anak kamu? Kalau begitu, aku ke kamar Rafka dulu ya, Pak. Pamit Adiba yang tidak mau berada di tengah-tengah pembicaraan yang kemungkinan menjurus keributan. Mama juga, Pak. Mau ke kamar dulu, ucap Citra yang langsung pergi. Franz dan juga Rendra hanya diam saja sambil melihat pasangan mereka masing-masing. Kamu tahu ulang tahun anakmu tidak? Tanya Franz. Tahu? Kamu tahu, tapi tidak melakukan apa-apa. Besok anakmu ulang tahun. Aku sudah bikin rencana, Pak. Jeremy akan mengurusnya. Kenapa jadi adik kamu yang mengurusnya? Ya dia punya kenalan tukang dekor. Nanti malam pinggir kolam renang di dekor. Udah ya, Pak? Aku mau masuk ke kamar dulu. Oh iya, Pak. Papa mau bikin apa lagi di Dewangga Group? Ucap Rendra sebelum pergi. Kenapa kamu tanya begitu? Enggak, aku tadi dengar dari direktur yang teman Papa itu. Dia bilang katanya Papa mau buka cabang bisnis lagi. Papa mau bikin lapangan golf. Oh, ya sudah. Aku ke kamar dulu.
ucap Rendra setelah mendengar jawaban dari papanya tersebut. Setelah Rendra pergi, Franz langsung berjalan ke sofa yang tidak jauh dari situ. Adiba yang sudah berganti baju masuk ke dalam kamar Rafka yang tidak jauh dari kamarnya. Dia membuka pintu perlahan dan melihat anaknya yang duduk di sofa lantai tempat di depan televisi besar di depannya, merenung sendirian dan tatapannya tidak fokus menonton film kartun di depannya. "Sayang," panggil Adiba lembut pada sang putra. "Mama?" Rafka yang mendengar panggilan mamanya langsung berhambur ke pelukan mamanya itu. "Mama, aku mau pulang ke rumah Pak Alif," pungkas Rafka saat memeluk mamanya. "Kenapa? Bukannya pengen tinggal di sini dulu, tinggal sama papa?" Heran Adiba. "Aku nggak mau lagi tinggal di sini, aku nggak ada teman. Di sini sepi, aku nggak mau sendirian terus. Ayo Ma, ayo pulang ke Opa Alif," rengek Rafka sambil menarik-narik tangan mamanya. Sayang, sebentar," ucap Adiba yang tampak bingung harus apa. "Anak papa mau kemana? Kok narik-narik mama begitu?" ucap Rendra yang masuk ke dalam kamar. Dia melihat anaknya yang terus menarik tangan istrinya. Rendra langsung menggendong Rafka, dan dia melihat wajah bocah itu yang cemberut. "Aku nggak mau tinggal di sini lagi, aku mau ke rumah Opa Alif." Rendra yang mendengar itu terkejut kenapa tiba-tiba Rafka ingin pergi dari rumahnya. "Kenapa sayang, kok begitu? Bukannya Rafka pengen tinggal sama papa di sini?" "Di sini sepi, aku nggak mau. Di sini juga nggak ada yang ingat ulang tahunku, papa aja nggak ingat." Rendra langsung melihat ke arah Adiba yang langsung mendekatkan dirinya. "Papa kamu ingat kok sayang, dia cuma pura-pura nggak ingat. Mama juga ingat ulang tahun kamu kok." "Mama nggak bohong kalau papa ingat ulang tahun aku. Papa seriusan ingat," ucap Rafka yang tadinya melihat ke arah Adiba, kini beralih melihat ke arah sang papa. "Iya, papa ingat kok. Rafka, mau apa ulang tahun ini?" "Aku nggak minta apa-apa kok di ulang tahun ini. Aku udah bersyukur bisa sama papa," ucap bocah itu begitu dewasa pemikirannya. "Seriusan kamu gak minta apa-apa sama papa?" "Iya, aku nggak minta apa-apa. Apa yang aku minta selama ini sudah terkabul, benar kan Ma?" ucap Rafka dan melihat ke arah mamanya. Adiba hanya mengangguk sedih. Permintaan Rafka selama ini memang sudah terkabul. Permintaannya sedari tadi. Dia mengerti kalau dia tidak punya papa hingga sekarang, yaitu ingin punya papa dan harapannya sudah terwujud. "Memang apa permintaan anak papa yang ganteng ini?" "Pengen ketemu papa, dan sekarang aku sudah ketemu papa, jadi aku minta apa-apa lagi. Cuma minta doa sama minta orang-orang tahu ulang tahun aku, itu aja." Rendra langsung mengacak rambut putranya gemas. Putranya itu sungguh dewasa sekali melebihi bocah-bocah lain yang seumuran dengannya. "Anak papa pinter banget sih, anak siapa sih ini ya?" ucap Rendra sambil menciumi wajah putranya dengan gemas. "Anak papa dong." "Bukan anak mama," ucap Rendra menatap anaknya. "Anak mama juga." "Sini kamu, jangan diam aja." Cemburu Rendra lebih lengket sama aku. "Atau kamu mau dipeluk juga? Sini," ucap Rendra dan langsung menarik tangan istrinya mendekat dan dia juga memeluk sang istri. "Kesayangan papa semua," ucapnya sambil memberikan kecupan pada Adiba. Mereka bertiga tampak begitu bahagia satu sama lain. Setelah sekian lama akhirnya mereka bisa berkumpul dan sebahagia ini. Oh, selamat mendengarkan. Jeremy sibuk sendiri mengatur orang-orang yang tengah mendekor tempat yang besok akan diadakan untuk acara ulang tahun Rafka. "Gimana bro, puas nggak dengan dekornya?" Seorang pria menghampiri Jeremy yang berdiri berkacak pinggang, memperhatikan orang-orang yang mendekor. "Bagus sih Jun, keren. Tapi gue nggak tahu pendapat kakak gue. Dia udah ngomong pendapatnya belum?" "Gimana dia mau ngomong sama gue? Tuh lihat kakak lo malah tidur di kursi," pungkas Juno sambil menunjuk Rendra yang tidur menelungkupkan kepalanya di meja yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. "Ya elah, tuh orang jadi mandor aja kerjaannya. Bentar ya, gue kesana dulu," ucap Jeremy langsung pergi meninggalkan Juno untuk menghampiri Rendra yang tidur. "Enak banget ini orang. Yang ulang tahun anaknya dia, yang repot gue," gumam Jeremy menatap kesal kakaknya tersebut. Saking kesalnya dia menendang kursi yang diduduki Rendra. Gempa, gempa mah." Rendra langsung terbangun dan heboh sendiri. "Gempa dari mananya? Dari Hong Kong?" Sinis Jeremy menatap kakaknya kesal. "Kursiku goyang barusan, ada gempa kan?" Rendra tampak bingung sendiri sambil melihat dengan was-was sekitarnya. "Nih, gempa nih."
Jeremy kembali menendang kursi yang diduduki kakaknya. Rese loh, kesal Rendra langsung berdiri. Salah sendiri, ngebos aja. Tuh lihat dekornya bagus nggak? Apalagi yang kurang? Rendra langsung melihat ke arah yang ditujuk Jeremy. Dia melihat takjub dekor tempat itu yang sudah berbeda dari sebelumnya. Tema dekorasi untuk ulang tahun Rafka menjunjung tema robot, bahkan ada dekor yang 3 dimensi. Robot-robot pun juga bisa bergerak. Wih, mantep teman lo, ucap Rendra yang merasa puas dengan itu. Iyalah teman gue gitu. Gak kayak temen lo, gak jelas semua, cibir Jeremy. Rendra yang mendengar itu langsung melotot menatap adiknya. Udah, gue kesana dulu. Ini seriusan udah kan? Gue suruh pulang temen gue udah malam juga. Bukan malam lagi, tapi udah mau pagi aja. Udah, ucap Jeremy memasukkan tangannya ke saku celananya saat ini. Ya udah sana besok upahnya. Bentar, Adiba tadi nggak kesini? Enggak, mungkin udah tidur. Tadi yang kesini mama sama papa. Ya udah sana. Salam untuk teman-temanmu. Terima kasih. Pungkas Rendra. Jeremy langsung berjalan pergi menuju teman-temannya yang sedang merapikan tempat yang ada di situ. Rendra sendiri tampak puas dengan hasil kerja teman adiknya. Besok Rafka pasti menyukainya. Matahari sudah menyongsong masuk ke dalam kamar Adiba dan juga Rendra. Dua orang itu masih terlelap di kasur yang empuk. Rendra memeluk istrinya dari belakang begitu erat seakan tidak ingin kehilangan sama sekali. Adiba terbangun dari tidurnya karena secercah sinar matahari berhasil menembus masuk dan mengenai wajahnya, membuat tidurnya terganggu. Dia menggeliat dan terasa berat pinggangnya karena pelukan Rendra. Ia yang menyadari tengah dipeluk melepaskan tangan suaminya dengan perlahan agar pria itu tidak terbangun. Tapi dia yang pelan-pelan berbanding terbalik dengan pintu kamar yang terbuka cukup keras membuat Rendra langsung terbangun. Adiba yang mendengar pintu yang membentur dinding dengan cukup keras langsung melihat ke arah pintu saat ini dan mendapati sang anak yang sudah siap berpakaian rapi untuk pergi ke sekolah. Suara apa sayang? Tanya Rendra yang belum menyadari anaknya lah yang membuka pintu. Rafka, aku buka pintunya keras banget sih sayang. Papa kamu kebangun ini, tegur Adiba dengan lembut. Habisnya mama sama papa bangunnya siang, aku mau sekolah mah, ucap bocah itu yang berjalan mendekat di kedua orang tuanya. Hari ini kamu gak usah sekolah ya nak? Ucap Rendra dengan suara seraknya. Nggak sekolah, kenapa? Rendra yang masih begitu mengantuk sekali, memejamkan matanya dan menguap sesekali. Papa, kenapa aku kok nggak usah sekolah? Rafka langsung naik ke tempat tidur, meminta penjelasan papa. Papa punya kejutan buat kamu. Kamu gak usah sekolah dulu ya hari ini, ucap Rendra yang masih berbaring dan memeluk putranya yang duduk di depannya. Kenapa? Bocah itu masih saja tak mengerti kenapa dia tidak dibolehkan ke sekolah hari ini. Nanti Papa kasih tahu. Papa mandi dulu ya sayang. Kamu sama Mama dulu, ucap Rendra yang terpaksa harus bangun dan bangkit dari tidurnya sekarang. Aku mandi dulu sayang, ucap Rendra sambil mengecup kening Adiba sebelum pergi ke kamar mandi. Aku nggak dicium juga apa? Ucap Rafka yang tampak ingin dicium juga. Oh iya Papa lupa, ucap Rendra dan kembali berbalik mencium sang putra. Ya sudah sana, kamu buruan mandi, aku siapin bajunya, ucap Adiba. Rendra mengangguk pelan dan berjalan ke arah kamar mandi yang ada di kamarnya itu. Mama, kenapa aku nggak dibolehin ke sekolah? Terus papa tadi bilang ada kejutan buat aku. Memang apa, Mah? Apa ya? Mama juga nggak tahu. Kalau Mama tahu, Mama nggak bakal kasih tahu kamu juga, kan? Kejutan, sayang, ucap Adiba. Iya ya. Ya udah, aku nggak sekolah dulu hari ini. Aku mau pamer ke Om Eme dulu. Kalau papa mau kasih kejutan, dadah Mama, ucap Rafka yang beranjak turun dari tempat tidur dan pergi meninggalkan mamanya yang tersenyum padanya. Mama, kenapa mata aku harus ditutup begini sih? Kalau aku jatuh gimana? Aku mau digendong aja, ucap Rafka sambil berjalan pelan memegangi tangan sang mama yang berjalan di belakangnya. Masa udah mau umur 6 tahun minta gendong? Goda Rendra yang ada di sampingnya. Tapi aku kan masih kecil, Pak. Buka ya, gak enak mataku sakit, rengek bocah itu dan memaksa untuk
melepas penutup matanya saat ini. Jangan dulu sayang, ucap Adiba yang langsung mencegahnya. Iya bentar anak papa, sebentar ya, ucap Rendra. Bocah itu langsung cemberut karena dilarang kedua orang tuanya untuk membuka mata. Bentar sabar ya sayang, ucap Adiba sambil berjalan pelan dan melihat Rendra. Mereka berdua saling tersenyum dan menatap depannya yang sudah ramai orang, tetapi mereka suruh untuk diam. Semua termasuk teman-teman sekolah Rafka yang sengaja disuruh datang ke rumah mereka saat ini. Rendra memberi abah pada semuanya saat Adiba membuka mata mereka. Semua diminta untuk menyanyikan lagu ulang tahun untuk Rafka. Mau Dama buka ya Ma, ucap Rafka yang tidak sabar. Ya bentar sayang, tunggu papa hitung dulu ya, jawab Adiba. Papa hitung sekarang ya. 1, 2, 3, buka Ma, seru Rendra dan meminta Adiba membuka penutup mata anaknya. Surprise, seru Rendra dan juga Adiba bersamaan. Orang-orang yang ada di situ segera menyanyikan lagu ulang tahun untuk Rafka, termasuk teman-temannya juga. Rafka yang melihat itu tampak berbinar senang dengan kejutan yang dibuat oleh kedua orang tuanya. Dia langsung menatap keduanya bergantian. Mama, papa, ucapnya lirih dan tampak bergembira. Rafka suka, ucap Rendra dan langsung menggendong putranya. Suka, bagus pak, ramai juga aku suka, ucap bocah itu. Selamat ulang tahun cucu Oma sama opa, ucap Citra saat Rendra dan Adiba membawa Rafka mendekati mereka yang berdiri mengelilingi kue tart berwarna kuning dengan bentuk robot. Makasih Oma, opa, ucap bocah itu menerima ciuman dari Oma dan opanya. Lintang-lintang, ucap Rafka yang turun dari gendongan sang papa dan menghampiri temannya senang. Bocah itu tampak senang melihat teman-teman sekolahnya datang ke ulang tahunnya, termasuk Lintang teman sekolahnya dulu. Selamat ulang tahun Rafka, ucap Lintang bocah laki-laki seumuran Rafka. Makasih. Iki, Bagas, seru Rafka lagi saat melihat kedua teman barunya yang datang juga. Mereka saling mengucapkan selamat. Rendra dan juga Adiba melihat itu, ikut merasa senang melihat Rafka yang tampak bahagia, bahkan sesekali menunjukkan kue itu pada teman-temannya. Acara tiup lilin telah berlangsung dan MC bertanya pada Rafka, kado yang diinginkan bocah itu apa? Rafka yang tadinya asik dengan temannya langsung melihat ke arah MC dan berlari menghampiri kedua orang tuanya yang tidak jauh darinya saat ini. Rafka sayang, mau kado apa nak? Dari papa sama mama. Tadi kan om lihat dapat kado dari opa Franz, mobil-mobilan besar. Terus dan opa Alif dapat robot. Terus yang diminta Rafka sama papa mama apa? Sayang, kalau boleh om tahu. Mau apa sayang? Tanya Rendra lirih. Nanti om, aku mau minta om Emi dulu kadonya, baru aku minta papa sama mama. Jeremy yang berada di situ langsung membelalakan matanya sambil menunjukkan dirinya sendiri. Om Emi nggak mau ngasih aku kado, pinta Rafka pada Jeremy. Tuh bocah, perasaan gak hidup gue aja, gerutu Jeremy pelan. Iya, nanti keponakan om, ucap Jeremy sambil nyengir. Om Eminya Rafka kayaknya pelit ya sayang, sang MC, dan mengundang tawa semua orang yang ada di situ. Om Emi emang pelit cerewet juga om MC, sahut Rafka sambil meledek omnya yang memberikan tatapan tak bersahabat. Asli itu bocah kenapa begitu banget sama gue deh, gumam Jeremy. Sekarang giliran mama sama papa. Rafka mau minta apa sayang sama mama sama papa Rafka? Aku gak mau minta apa-apa, aku cuma mau sesuatu aja. Kalau om boleh tahu apa ya? Aku mau minta adik 2 sama mama sama papa, ucap bocah itu polos dan membuat Adiba dan Rendra melebarkan matanya satu sama lain. Mereka antara malu dan bingung sendiri di tengah-tengah banyak orang. Wah, Rafka mau adik ya? Doakan saja ya. Om doakan deh supaya Rafka cepat dapat adik ya. Iya om, seru bocah itu girang. Dia memang ingin sekali punya adik. Dia melihat Lintang yang punya adik, ditambah Lintang juga sebentar lagi mau punya adik lagi, sedangkan dia belum sama sekali. Tuh dengar, anak kamu pengen adik, buruan digas, bikin adik buat Rafka, bisik Citra di telinga putranya. Pansi mah, nanti juga bakal ada adik buat Rafka, ucap Rendra. Adiba yang ada di situ merasa kikuk sendiri.